Halo semua, perkenalkan nama saya Susanti Tabun dengan NIM 20520240048. Program studi psikologi kelas B semester 4. Di sini saya akan membahas tentang sejarah fobia, penyebab fobia dan gejala fobia. Sejarah fobia ini mencakup pada suatu istilah dari bahasa Yunani yaitu phobos, artinya takut atau panik. Ketakutan sangat kuat yang dirasakan oleh seseorang atau teror. Istilah tersebut dikenal pada masa peradaban Yunani klasik, yaitu pada masa masyarakat memuja banyak dewa di antara dewa dan dewi yang dipuja. Salah satunya bernama Phobos, dewa yang menebarkan rasa takut di dalam jiwa setiap manusia. Ini merupakan anak dari dewa Aras, dewa perang, dengan Afrodit, dewi cinta. Phobos, dewa rasa takut, memiliki saudara kembar yang bernama Deimos, dewa rasa panik atau teror bersama ayahnya Aras, sang dewa perang. Kedua kakak beradik ini saling membahu, menebarkan ketakutan, kepanikan pada musuhnya setiap medan perang. Dewa Phobos dalam kepercayaan masyarakat Yunani klasik sangat diagungkan pada setiap peperangan besar. Berbagai ritual dan persembahan pun sering dilakukan sebelum perang. Bentuk ritual biasanya berupa sekelompok prajurit yang menyembelih seekor banteng, setiap hewan persembahan, dan mencucurkan darahnya di atas perisai hitam. Masing-masing prajurit menyentuhkan tangannya ke atas darah hewan yang mereka persembahkan itu dan sumpah atas nama Dewa Phobos. Yang kedua itu faktor-faktor penyebab fobia. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama itu pengalaman traumatis pada masa lalu. Faktor ini yang dimaksud adalah menakutkan atau mengerikan dan meninggalkan bekas yang mendalam. Trauma psikis. Selain peristiwa menakutkan, pengalaman traumatis dapat berupa pengalaman pribadi yang menimbulkan rasa bersalah. Faktor yang kedua adalah pola pendidikan yang keliru. Kesalahan dalam pendidikan sebenarnya masih berkaitan dengan pengalaman traumatis masa lalu. Kaitannya terletak pada rasa takut yang mengakibatkan dan kekeliruan dalam mendidik. Beberapa penelitian menemukan jika ketakutan irasional mulai dirasakan anak ketika ia melihat orang asing atau bukan ibunya. Ketakutan ini dapat terus berkembang pada usia 1-5 tahun atau 18 bulan. Anak akan merasa takut jika berpisah dengan orang tuanya. Selanjutnya pada usia 3 hingga 6 tahun, ketakutan irasional lebih mengarah pada hal-hal imajinasi atau khayalan. Yang ketiga, faktor genetik atau keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan ini berkaitan dengan gen pembawa sifat pada diri seseorang. Artinya, seseorang yang mengidap fobia memiliki kemungkinan menurunkan fobia pada anak cucunya. Seberapa besar kemungkinan gen fobia tersebut menjadikan seseorang menjadi pengidap fobia sebelum ada penelitian yang secara pasti menemukan hasilnya. Hanya saja faktor keturunan sebagai salah satu penyebab fobia dalam kasus genetik dapat memberikan penjelasan mengenai munculnya fobia pada individu tersebut. Yang berikut, gejala fobia. Gejala fobia di sini ada 4. Yang pertama itu sesak napas. Seseorang yang baru saja lari dampaknya lebih parah karena mengidap fobia, merasa sesak napas dan seperti tercelik atau kesulitan bernapas. Ini karena rasa takut membuat saraf-saraf penerima rangsangan bereaksi berlebihan sehingga sensasi napas terasa sesak. Yang kedua, perut terasa tidak nyaman. Sensasi ini kemudian menimbulkan rasa seperti mual, muntah, dan berbagai bentuk gangguan pencernaan lainnya. Yang ketiga, gangguan tidur.
Bentuk gangguan tidur lazim yang dialami adalah sering terbangun saat tengah malam dan sulit tidur. Tidur bisa tidak nyenyak dan bermimpi buruk ketika tidur. Yang keempat, gemetar. Pengidap fobia, gemetar yang dialami begitu luar biasa, nyeri seluruh gerak tubuh seperti jemari, lengan, kaki akan gemetar dan sulit untuk dikendalikan. Yang berikut kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah istilah fobia berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos yang berarti ketakutan yang begitu luar biasa, diambil dari nama dewa yang menebar rasa nyeri dalam mitologi. Gangguan ini muncul akibat berbagai faktor, mulai dari pengalaman traumatis masa lalu yang terkenang dalam alam bawah sadar, pola pendidikan dan pola asuh orang tua, serta menumbuhkan rasa takut sejak kecil, hingga faktor genetik atau keturunan yang membuat seseorang memiliki kesiapan biologis untuk takut pada objek tertentu. Secara fisik, fobia ditandai dengan reaksi tubuh yang berlebihan seperti sesak napas, gangguan pencernaan, sulit tidur atau bermimpi buruk, dan gemetar hebat yang sulit dikendalikan saat menghadapi objek yang ditakuti. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya punya pesan atau moral untuk kita semua. Rasa takut yang berlebihan atau fobia sebenarnya bukanlah kelemahan yang permanen, melainkan respon alamiah yang terbentuk karena adanya luka batin di masa lalu, pola pendidik, atau faktor keturunan. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan atau mengejek orang yang memiliki fobia, karena rasa sakit dan ketakutan yang mereka rasakan itu sungguh nyata. Lebih dari itu, cerita ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi masa lalu dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hidup kita selamanya, serta pentingnya mendidik dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan keberanian, bukan dengan ancaman dan ketakutan. Pada intinya, jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu, dan jadilah pribadi yang berani serta pengertian terhadap orang lain. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.